kemudian dia udah anaknya sudah besar, kemudian dia sudah suka main kemana-mana nih ibunya nih, tiba-tiba dia hamil lagi. Ada hamil lagi, saya nggak bisa jalan-jalan lagi, saya nggak bisa ini lagi dan itu lagi. Nah, seperti ini juga akan dapat menghambat, walaupun banyak ibu juga yang kemudian semua kegelisahan, kekhawatirannya itu hilang ketika melihat anaknya lahir. Nah, ini berarti sudah selesai gitu ya. Tapi yang hambatan-hambatan itu kebanyakan karena adanya wanting, keinginan dari ibunya itu yang kemudian tidak bisa terpenuhi. Tapi keinginan itu tidak selalu berisi keinginan pribadi. Bisa jadi karena pasangannya. Nah, misalnya pasangannya merasa kurang mendukung dia. Nah, kemudian hubungannya yang tidak harmonis dengan suaminya dan lain sebagainya, kebawa ke anak. Nah, itu yang menjadi hambatan. Tapi kalau semua itu tidak ada, kedekatan batin antara ibu dengan anak itu sudah diberikan oleh Allah itu. Mengikuti kodrat tadi ya, nalurinya dia saja sebagai seorang ibu, itu sudah ada. Hanya hambatan-hambatan yang tadi muncul itu harus bisa diatasi. Nah, dalam arti harus membangun komunikasi yang baik gitu. Nah, betul. Hanya interaksi yang baik. Betul. Ya, memang banyak yang mengatakan bahwa interaksi itu bukan masalah kuantitas tapi kualitas. Nah, masalahnya kuantitas itu membantu untuk mencapai kualitas. Kalau ketemu saja tidak pernah, bagaimana membangun kualitas yang baik? Nah, bagaimana dengan fenomena sekarang ini yang tentunya banyak dengan berbagai minat dan bakat seorang wanita itu sendiri yang akhirnya mengisi warna-warni kehidupan kita sehingga seorang wanita itu keluar rumah dalam artian menjadi wanita karir. Nah, bagaimana dalam pandangan Ibu? Ya, jadi dalam pandangan saya ya, jadi begini. Tentunya ini mengurangi interaksi, betul, begitu Bu. Betul. Menjadi ibu saja itu sudah susah gitu ya. Itu bukan tugas yang berat, bukan tugas yang mudah, tapi itu susah gitu ya. Dia juga harus belajar dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan peran dia misalnya di luar. Nah, ini tantangan tersendiri ya. Buat seorang wanita itu yang penting adalah bahwa dia harus bisa mengukur apakah mampu atau tidak menjalankan peran itu. Sekali lagi, bukan permasalahan bahwa egoisme pribadi ya seorang ibu atau seorang perempuan. Saya sudah sekolah tinggi, kenapa saya tidak boleh? Bukan itu alasannya, tapi kamu mampu tidak memainkan dua peran itu. Dua peran antara wanita karir di rumah dan kewajibannya di dalam. Betul. Baik Ibu, ini ada pertanyaan dari Grup Nasi, silahkan. Seperti fenomena di zaman yang masih seperti saat ini, ada tuh fenomena itu single parent, dan single parent itu kebetulan seorang ibu. Itu bagaimana solusi untuk single parent seorang ibu yang bagaimana dia tulang punggung keluarga, tapi dia juga harus mengayomi anak-anaknya sehari-hari. Itu pertanyaan pertama saya. Dan pertanyaan kedua, ini mendengar tadi penjelasan Ustazah mengenai obsesivitas kadang-kadang seorang ibu atau seorang orang tua tidak kesampaian di dirinya harus kepada anaknya disalurkan. Itu kan seperti kata Ustazah tadi kurang baik gitu ya. Jadi bagaimana seharusnya langkah-langkah seorang ibu terutama yang karena setiap hari ini ibu yang berada di sekitar, lebih banyak waktunya berada di sekitar anak. Bagaimana cara seorang ibu ini untuk mengetahui itu bakat seorang anak agar benar-benar dia tuh terarah ke sana gitu. Terima kasih Ustazah atas jawabannya nanti. Tadi mengenai fenomena single parent tadi ya, itu kira-kira menyalahi kodrat enggak sih? Iya, single parent itu memang salah satu dampak dari kehidupan modern, kan seperti itu. Banyak sekali wanita-wanita dengan high quality gitu ya, yang merasa lebih baik saya besarkan anak saya sendiri daripada saya memiliki pasangan, tapi itu membuat saya tidak bahagia. Ya, kita mungkin tidak perlu perdebatan apakah pesan itu benar atau salah. Cuman memang mengasuh anak seorang diri ya, atau seorang perempuan, laki-laki pun juga seperti itu berat. Ya, karena seperti tadi dibacakan dalam surat An-Nisa bahwa kedua orang tua itu perannya saling mengisi. Ya, dia harus saling bekerja sama gitu ya. Karena ada yang tidak mampu dimiliki oleh perempuan itu dimiliki oleh wanita. Bukan berarti ini sama sekali nggak punya ya, tapi kadarnya memang berbeda. Contoh seperti ini, di psikologi itu ada yang disebut dengan androgini. Ada maskulin, ada feminin.
Jadi maskulin itu adalah sifat-sifat yang banyak dimiliki oleh laki-laki, sementara feminin itu banyak dimiliki oleh perempuan. Tapi bukan berarti bahwa maskulinitas itu tidak ada pada perempuan, ada juga. Nah, bukan berarti bahwa laki-laki itu tidak punya sisi feminin, ada juga. Nah, tapi kan tadi yang lebih menonjol yang mana? Nah, tapi ada orang-orang yang punya dua-duanya, ya itu disebut dengan androgyny, ya, maskulinnya juga kuat, femininnya juga kuat. Nah, ini menurut beberapa hasil penelitian, seorang manajer pimpinan perusahaan yang berhasil itu adalah orang yang memiliki sifat-sifat maskulin dan feminin yang sama-sama menonjol, katanya seperti itu. Nah, makanya untuk seorang single parent maka dia harus bisa memerankan peran dia sebagai ayah dan peran dia sebagai ibu. Harus punya dua. Iya, betul. Kan begini, kecenderungannya feminin itu dependent, tergantung. Ya, perempuan kan gitu ya. Itu harus sepele aja ditanyain. Ini gimana Pak? Yang ini boleh enggak? Ini mau yang mana gitu ya, pilihin itu. Tapi sebenarnya dia sudah tahu, ya tapi karena dependent. Nah, sementara laki-laki itu cenderung otonom. Ya. Jadi kecenderungan otonom itu ya dia merasa mampu memutuskan apa yang dianggap baik sendiri gitu ya. Ya walaupun misalnya bertukar pikiran, tapi dia sudah punya pandangan yang kuat terhadap satu hal. Nah, kalau perempuan itu lebih suka bertanya, sedikit-sedikit tanya, yang nggak penting aja nanya gitu. Itu tuh tetangga depan buang sampah di depan rumah kita, enaknya gimana? Sampah aja nanya suaminya gitu kan. Itu pembantu mau pulang enaknya gimana ya Pak ya? Nanya suaminya lagi gitu kan. Nah, ini karena dependent. Nah, kalau dia menjadi single parent, dia harus bisa dua-duanya. Ya, karena menjadi orang tua itu juga harus bisa otonom juga. Ini penting karena anak itu juga harus dilatih menjadi mandiri, memiliki otonomi. Nah, itu biasanya dapat dari ayah yang sangat tegas, disiplin, ya, tidak kompromi dan lain sebagainya. Itu didapat dari ayah. Nah, sementara ibu mungkin kasihan ya Bu, gini-gini. Oh iya ya nak ya, iyalah luruh kan kayak gitu. Sifat akomodatif ibunya, kompromi dari ibunya. Tapi kalau ayah tidak seperti itu. Tapi dua-duanya berguna untuk menumbuhkan itu. Nah, kalau dia kemudian single parent, ya dia harus bisa memerankan dua-duanya itu. Kira-kira itu termasuk menyalahi kodrat tidak Bu? Kalau feminim dan maskulin tadi. Ya, jelas mungkin seperti ini. Ada kecenderungan bahwa seorang anak yang diasuh oleh ibunya seorang sendiri. diri itu punya kecenderungan ya berbeda ya dengan seorang anak yang diasuh oleh kedua-duanya. Atau seorang anak yang hanya diasuh oleh ayahnya itu juga punya kecenderungan yang berbeda. Karena mungkin oleh ayahnya yang cenderung lebih maskulin itu lebih banyak diberikan nilai-nilai yang sifatnya itu otonom, kompetitif. Nah, kan gitu. Jadi anaknya itu lebih struggle, lebih kompetitif, lebih kuat daya saingnya. Nah, mungkin yang dibesarkan oleh ibunya, kalau dia lebih banyak femininnya, ya dia menjadi orang yang lebih akomodatif, ya, lebih perasa dan lain sebagainya. Atau kemudian ada hal yang tidak balance gitu ya. Kecuali ibunya memang mampu memainkan dua peran itu. Tadi, androgyny tadi ya. Itu yang single parent tadi. Single parent. Yang kedua. Yang kedua tadi mengenai obsesi tadi ya. Ya, ini memang tidak mudah untuk mengetahui bakat anak ya. Yang dibutuhkan bantuan profesional gitu ya. Cuman sebenarnya sekali lagi saya katakan bahwa sebenarnya dengan menjadi observer yang baik, orang tua itu bisa mengetahui. Ya, asal kita sekali lagi tadi tulus ya. Tapi yang penting bahwa kita punya pengetahuan tentang itu. Kadang bakat itu dia berkembang gitu ya, berkembang. Yang perlu dilakukan adalah orang tua harus memberi kesempatan bakat itu berkembang. Jadi jangan sejak awal tuh kan, anak suruh les sempoa, terus padahal bakatnya di sepak bola misalnya kan. Jadi nggak berkembang bakatnya itu. Anak disuruh les terus padahal bakatnya bukan di bahasa. Ya, jadi ini harus diberi peluang untuk berkembang sepenuhnya dengan berbagai aktivitas. Nah, dengan memberi kesempatan anak untuk mengeksplorasi ya aktivitas, belajar dalam berbagai hal, itu kemudian kita bisa lihat sebenarnya bakat dia di mana. Nah, ini memang butuh pengetahuan untuk mengetahui bakatnya. Pendekatan juga. Ya, dan kalau misalnya kita merasa nggak terlalu
paham, bisa tanya lah, bisa compare ke gurunya atau ke temannya ya, yang kan banyak tuh orang yang udah tahu, atau baca di buku, coba dicek di Google. Nah, kan sekarang semua ibu-ibu sudah pegang Samsung Galaxy atau apa gitu ya, nggak cuma buat chatting tapi harus juga di Google. Nah, di situ kemudian kita bisa tahu, oh anak saya itu kecenderungannya pada bahasa. Nah, tapi sekali lagi kemampuan untuk menjadi observer yang objektif ini menjadi tertutup manakala keinginan orang tua itu tinggi. Ya, jadi menjadi observer yang objektif itu adalah dia harus objektif independen. Ya. Jadi, nah masalahnya kesulitannya itu orang tua itu selalu menjadi orang yang subjektif. Ya, subjektif dalam hal bahwa anak saya itu adalah yang selalu yang terbaik. Nah, anaknya kalau dibilang anak ibu nggak bisa gini, nggak mungkin kan gitu. Dia kan sangat subjektif itu. Juga subjektif dalam arti bahwa orang tua punya harapan yang besar pada anaknya. Nah, itu biasanya menyulitkan orang tua untuk menjadi observer yang baik ya untuk anaknya. Tapi bukannya tidak bisa. Tapi kalau orang tua menyadari bahwa ada kecenderungan-kecenderungan, apakah ini karena harapan saya yang terlalu tinggi sehingga saya itu tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan ya. Karena pengennya orang tuanya anaknya ranking 1 tapi dia ranking 2 gitu kan. Jadi kenapa dia ranking 2? Karena dia sebenarnya good dalam menggambar, tapi bidang lain ya gitu. Ya seperti itu kan. Ini lebih karena harapan yang terlalu tinggi. Jadi ya sebagai orang tua pun dia harus bisa menjadi observer yang baik tadi. Kalau nggak bisa ya dia akan melihat harapannya itu lebih dominan dibandingkan anaknya yang sebenarnya. Jadi tentu tadi perlu komunikasi yang baik, ujung-ujungnya ke Ya, sana kedekatan ya, itu kedekatan. tadi. Nah, kalau kita melihat tentang fenomena moral, menurunnya moral remaja sekarang ini, terus pejabat publik, apakah wanita bisa disalahkan dalam masalah ini, Bu? Ya, itu sebenarnya beban berat. Apa sih dibaliknya gitu kan? Ya, itu tadi kan al-umum madrasatul ula katanya tadi kan, bahwa ibu itu adalah sekolah pertama, bahwa memang sosialisasi dalam proses internalisasi nilai-nilai moral itu memang awalnya selalu dari keluarga. Nah, keluarga itu salah satunya yang diharapkan adalah ibu, kan seperti itu. Nah, kalau tidak terbentuk internalisasi nilai yang baik di dalam keluarga, maka kita seperti berjudi gitu ya dengan dunia luar, yang gitu. Jadi kalau kita lepas anak kita di dunia luar, seharusnya anak itu sudah punya pegangan nilai yang kuat. Jadi kalau kita biarkan saja anak itu kemudian di luar untuk mengambil yang kita tidak bisa kontrol, orang tua tidak bisa kontrol, dan dia akan mengeksplorasi apa saja. Nah, di sini kemudian segala sesuatu itu berkembang menjadi di luar kontrol dari orang tua, harapan orang tua. Jadi tiba-tiba misalnya ada orang tua mengatakan bahwa saya mengajarimu mengaji dari kecil, nak, kenapa kamu sekarang narkoba dan lain sebagainya, nah, seperti ini gitu kan. Ya karena itu tadi, pada proses internalisasi, sosialisasi nilai-nilai pada awal kehidupan anak itu belum sampai pada yang membuat anak itu kuat ya untuk ketika dia bertransaksi di luar, bertransaksi dalam arti berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, yang pada saat sekarang ini tantangannya sangat besar ya. Karena mengapa saya katakan sangat besar, karena lebih banyak pengaruh-pengaruh negatif yang tidak bisa dikontrol oleh orang tua itu yang datangnya itu dari luar, dan orang tua itu tidak bisa, kita sebagai orang tua tidak boleh terlalu percaya diri dengan mengatakan bahwa anak saya baik gitu ya. Karena apa? Karena perilaku kita di dalam lingkungan itu lebih nanti akan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita. Memilihkan tempat ya yang baik untuk anaknya tumbuh itu sangat penting. Memilihkan sekolahan di mana anaknya nanti tumbuh itu juga sangat penting. Bahkan ada orang tua itu yang sampai dia menghabiskan tabungannya untuk membeli rumah di lingkungan tertentu gitu ya, supaya anaknya itu tidak terkena oleh dampak lingkungan yang seperti tidak diharapkan itu. Nah, kalau misalnya tadi mengenai peran di balik wanita ya, saya tertarik sekali dengan pernyataan bahwa baik tidaknya negeri itu tergantung wanitanya. Bagaimana pandangan Ibu mengenai itu? Ya, itu
sebenarnya pernyataan yang sangat simpel ya. Jadi disimpalkan dalam arti bahwa memang prianya kemana gitu kan. Jadi tidak bisa kemudian pria itu tidak berperan ya, kita meminimalkan peran pria dalam hal itu. Cuman di sini maksudnya adalah kalau ibu itu sebagai simbol dari moralitas. Nah, makanya baik tidak hanya negeri itu ya, dari moral itu kan. Nah, seperti itu. Dan mungkin yang awal sendiri adalah ketika ibu sudah gagal menjadi madrasatul ula itu tadi, maka selanjutnya itu seperti saya katakan bahwa itu seperti dilempar dalam pasal bebas. Jadi lingkungan yang akan mempengaruhi generasi muda itu. Nah, bukan oleh pendidikan yang sudah direncanakan oleh ibu atau bukan direncanakan oleh orang tuanya, tapi lingkungan di mana dia bertemu orang, di situ dia akan belajar. Kalau itu dapatnya baik, dia jadi baik. Kalau itu dapatnya jelek, dia akan jadi jelek. Nah, jadi kalau dianggap bahwa itu semata-mata hanya perempuan ya, itu hanya ungkapan yang mungkin disimbolkan gitu ya, yang kita tahu bahwa simbol dari perempuan itu adalah moralitasnya nanti, yang menjaga moralitas dari generasi muda. Kembali lagi bagaimana peran seorang ibu dari awal tadi ya, dari awal perumahan tadi. Untuk terakhir Ibu, mungkin sedikit tips bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di luar dan tetapi tidak mengenyampingkan tugas kita di rumah tangga. Bagaimana tipsnya? Iya, sekali lagi bahwa tugas utamanya itu kan untuk menyiapkan anaknya menjadi penjaga gawang gitu ya, dalam arti tentu suami kita punya banyak sekali permasalahan dan kemana dia akan melakukan bersandar, memperoleh kesejukan dan lain sebagainya. Kalau rumah itu tidak bisa menjadi rumah ya, dalam arti pulang ke rumah malah pengen keluar lagi, itu kan rumah nggak bisa jadi rumah itu. Nah, rumah tidak bisa menjadi rumah, maka di sini banyak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Nah, kalau banyak permasalahan tidak diselesaikan, maka keluar itu hanya akan menambahkan masalah. Nah, jadi sebenarnya untuk bisa bermanfaat di luar itu kita harus mengukur kemampuan diri kita. Kalau kita mampu menstabilkan ya peran kita di dalam rumah tangga, lalu kita boleh ya, untuk berkontribusi di luar. Nah, tapi kalau itu dianggap tidak mampu ya, maka harus pilihan yang utama. Tadi. Nah, baik pemirsa TVRI Riau Kepri dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kita mengenai wanita dan kodratnya. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bicarakan lagi, yang ingin kita bicarakan lagi, tetapi insya Allah di lain waktu dan di lain kesempatan akan kita sambung. Dan sekarang sampai sini saja perjumpaan kita untuk hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita, khususnya saya diri sendiri dan juga pemirsa di rumah. Mari kita tutup acara kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mewakili seluruh kerabat kerja TVRI Riau Kepri yang bertugas, saya Mila Azizah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan teduh, suara sejukmu tegarkan diriku. Betapa suka jiwa Nanda, ceria hatiku bersamanya. Mencium aroma lezat, terbayang masakan tercipta nikmat. Betapa suka jiwa Nanda, ceria hatiku bersamanya. Bersama seorang wanita
yang telah melahirkan Nanda bersama seorang mama bunda Umi apapun namanya. Bersyukur kepada Allah, bibir ini mengucap hamdalah, cintanya kasihnya semuanya Dia beri dengan tulus. Walaupun terkadang Umi Alpa, kadang dia juga suka marah-marah, tapi Umi tetap yang terbaik bagi Nanda. Mencium aroma lezat, terbayang masakan tercipta nikmat. Betapa suka jiwa Nanda, ceria hati. Komedistra